Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Shanks. Panggilan telepon dengan cepat tersambung. Shanks berkata dengan tidak sabar, "Sudah berapa kali aku mengatakannya, aku sedang mencari relasi untuk menyelamatkan Petrus. Kalian jangan mendesakku lagi, jika terus mendesak, aku tidak akan peduli lagi." Astina buru-buru berkata, "Tuan Sabre, aku mencarimu bukan karena ingin kamu menyelamatkan adikku." Shanks dengan curiga berkata, "Lalu buat apa kamu mencariku?" Astina berkata, "Aku punya rencana yang bisa membuat mereka hancur, keluarganya hancur, tidak tahu apakah Tuan Sabre tertarik atau tidak." Shanks berkata dengan jijik, "Bahkan aku sendiri tidak bisa menanganinya untuk sementara waktu, bagaimana kamu bisa membuat keluarganya hancur?" Astina berkata, "Tuan Sabre, kamu tahu kan kalau ayah mertua Reka, Bensu, membuka klinik medis, kan? Menurutmu, jika klinik medis Bensu mengalami kecelakaan medis, semacam membahayakan nyawa manusia, bukankah hidup Bensu selanjutnya akan hancur? Kita manipulasi secara diam-diam, buat api ini membakar tubuh Reka, lalu dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat itu tiba, hanya ada 2 wanita yang tersisa di seluruh keluarga Mas Hita. Bukankah mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan membiarkan kita menindasnya?" Shanks terdiam sejenak. Astina terus membujuknya dan berkata, "Sebaiknya, orang yang meninggal dalam kecelakaan medis ini adalah tokoh besar, yang paling berpengaruh di seluruh negeri. Pada saat itu, api ini akan menyebar ke seluruh negeri, meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, itu juga tidak akan bisa padam." Shanks menarik napas dalam-dalam, "Benar saja, yang paling beracun adalah hati wanita. Strategimu masih sangat mudah dikendalikan. Aku akan mempelajarinya dengan cermat dan secepatnya memberimu jawaban." "Astina, tunggu kabar baik." Setelah menutup telepon, senyum seringai muncul di sudut mulut Shanks. Tampaknya wanita ini tidak terlalu bodoh, masih bisa memikirkan trik ini. Namun, teori dalam strategi ini sangat bagus, tetapi dalam praktiknya, mungkin tidak semudah itu. Pertama-tama, harus mencari korban yang cocok. Siapa yang bisa menjadi korban dalam hal ini? Sambil berpikir, terdengar suara ketukan di pintu kamar. "Shanks, masuk." Seorang pemuda berjalan masuk. Pemuda ini adalah mata-mata yang diatur Shanks untuk berada di sisi Serat, sehingga dia dapat mengendalikan pergerakan Serat kapan saja. Pemuda itu berkata, "Tuan Sabre, ada informasi penting yang ingin aku laporkan kepadamu." Shanks berkata dengan penuh minat, "Katakan." Pemuda itu berkata, "Tuan Sabre, berita yang sangat bisa dipercaya, Serat sedang sekarat." "Apa?" Shanks terkejut, menatap pemuda itu dengan mata menyala. "Ceritakan secara detail, bagaimana situasinya." Pemuda itu mulai berbicara. "Pagi ini, Serat tiba-tiba membuat janji dengan tim ahli medis terbaik untuk pergi memeriksanya. Proses pemeriksaan medis benar-benar sangat rahasia, orang luar tidak diizinkan berada di sana. Hakim juga tidak boleh. Namun, setelah pemeriksaan fisik, aku memperhatikan bahwa Serat jelas-jelas sangat tertekan, sangat pendiam, dan bahkan tidak menjawab pertanyaan hakim. Saat itu, aku sudah curiga, pasti ada masalah besar dengan tubuh Serat. Jadi aku mencari tim medis yang melakukan pemeriksaan fisik pada Serat, menghabiskan banyak uang dan akhirnya mengetahui kebenaran dari mulut mereka." Shanks menatap pemuda itu, lanjutkan. Pemuda itu berkata, "Ternyata Serat menderita kanker pankreas. Penyakit ini sangat langka, dan hanya ada 1 kasus di seluruh provinsi Omada dalam 5 tahun terakhir. Kanker pankreas biasanya tidak memiliki gejala sama sekali, tetapi begitu memiliki gejala, pasti akan merasa tidak nyaman, dan sudah memasuki tahap akhir, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa disembuhkan, hidupnya tidak akan lama lagi. Serat hanya bisa hidup paling lama 3 bulan lagi." Shanks buru-buru bertanya, "Apa kamu yakin?" Pemuda itu mengangguk, "Yakin. Aku telah menyalin data penyakit Serat dari tim medis, Tuan Sabre, silakan lihat." Pemuda itu menyerahkan data. Setelah Shanks selesai melihatnya,
hatinya penuh kegembiraan. Memang benar, tidak diragukan lagi. Dia langsung memikirkan kanker pankreas, Serat hingga rencana malpraktek medis Astina. Serat, benar-benar korban yang dikhususkan untuk rencana ini. Ini benar-benar seperti saat hendak tidur, kemudian seseorang datang membawakan bantal. Meskipun hatinya sangat bersemangat, tetapi dia masih berpura-pura tenang. Aku mengerti, kamu telah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Ingat, rahasiakanlah masalah ini, jangan sampai tersebar keluar. Pemuda itu dengan hormat berkata, bawahan mengerti. Setelah pamit, Shanks segera menelepon Astina. Setelah melewati banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk berpartisipasi dalam rencanamu. Aku akan mengatur rencananya secara rinci. Jika nanti membutuhkan bantuanmu, aku harap kamu bisa bekerja sama denganku. Astina sangat gembira, asalkan bisa membuat Tokia sekeluarga hancur, mati pun aku rela. Shanks sudah mengambil keputusan, bagaimanapun juga, Serat cepat atau lambat tetap akan mati, jadi lebih baik mati dalam kecelakaan medis Bensu. Serat bukan hanya seorang tokoh underground, tetapi juga merupakan seorang perwakilan rakyat provinsi secara umum. Tokoh sebesar itu mati di tangan Bensu, pengaruhnya sudah bisa dibayangkan. Keluarga Reka pasti akan hancur. Tentu saja, Shanks hanya akan merencanakannya di belakang layar dan tidak akan berpartisipasi secara pribadi dalam rencana ini. Dia harus mencari perantara. Dengan begitu, meskipun kejadian ini terungkap, yang diselidiki hanyalah perantara, dan bukan dirinya. Sama seperti tiran yang diracuni, militer hanya menyelidiki Vitrus saja. Calon perantara ini harus khusus, sebaiknya adalah musuh Reka, dan harus seseorang yang tidak dikenal oleh Serat dan Hakim. Seperti keluarga Mashita dan keluarga Skyes di kota Midgard juga tidak bisa, mereka terlalu akrab dengan Serat, jika melakukan tindakan pada Serat, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Karena tidak ada petunjuk untuk beberapa saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan telepon misterius. Bantu aku awasi Reka, dan kirimkan aku hubungan relasi yang paling dekat dengannya akhir-akhir ini. Setelah memberi pesan, Shanks menunjukkan senyum seringai di sudut mulutnya. Serat, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, karena kematianmu sangat berarti. Lagi pula, kamu juga akan mati cepat atau lambat, aku hanya membuatnya beberapa hari lebih cepat. Mati beberapa hari lebih cepat, bisa banyak membantu aku dan Master. Kamu memang layak mati. Rumah Teh Babao. Serat memandang pemuda di depannya dan berkata, apakah informasi tentang penyakit kankerku ini sudah diberitahu kepada Shanks? Pemuda itu mengangguk, sudah kuberitahu dia secara keseluruhan. Serat, dia tidak curiga, kan? Pemuda, terlihat seperti tidak curiga. Serat, kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Keluar dulu. Setelah kejadian kali ini, aku akan menggunakanmu kembali. Pemuda itu sangat gembira, terima kasih, Serat. Pemuda ini adalah pemuda yang sebelumnya menceritakan rahasia kepada Shanks. Penasihat di belakang Serat sejak lama sudah mengetahui bahwa pemuda ini adalah mata-mata Shanks, dan bahkan berhasil menghasutnya. Serat setiap tahun mengeluarkan uang yang cukup untuk penasihat, untuk melengkapi dan memperkuat perusahaan, bukan hanya makan gaji buta. Hari berikutnya, setelah Tokia sekeluarga sarapan, masing-masing mulai sibuk. Tokia secara alami bekerja di Tomota Group. Sekarang Tomota Group baru saja didirikan, ada banyak detail yang harus disempurnakan. Selain itu, proyek Lovely City akan segera selesai, dan baru-baru ini masuk restoran Sunrise dan proyek Desa Madrun, membuatnya semakin sibuk. Bensu pergi ke pusat medis Kaito untuk melakukan konsultasi. Tomota Group mengakuisisi RS Mata Hati, bahkan menjalin hubungan kerjasama dengan Zenith Farmasi, industri farmasi sudah mulai terbentuk. Namun, Bensu masih bersikeras melakukan konsultasi pada lini pertama, ini adalah kesenangannya. Avril merasa tidak ada pekerjaan, jadi pergi ke klinik medis untuk membantu, meskipun hanya menjadi tukang sapu dan bersih-bersih.
Bahkan Rina yang paling kecil, yang sudah di usia sekolah, diantar ke taman kanak-kanak. Sekarang hanya ada Reka dan nenek di rumah, satu tua dan satu muda. Nenek sedang menonton pertunjukan besar, dan bersenandung sesekali, yang merasa sangat puas. Reka berbaring di tempat tidur, bermain ponsel. Selama beberapa waktu itu, dia juga menerima pesan dari Dakota, tetapi dia tidak membalas. Setelah berbaring di tempat tidur untuk beberapa waktu, Reka merasa pusing dan sangat bosan. Hei, sepertinya hidup mengandalkan wanita juga sangat menderita. Akhirnya setelah melewati tengah hari, dia menerima telepon dari Avril.